Welcome to Negara Api. Oke, di channel kali ini, di konten kali ini nih, gue bakal ngebahas segala sesuatu yang terjadi di negara besar kita, khususnya pada tahun 2020 ini. Dimana di tahun 2020 ini banyak kejadian-kejadian besar. Salah satunya corona yang udah-udah, masyarakat yang apa ya, yang gobloknya nggak ketulungan. Maksudnya protokol kesehatan tuh bukan dipatuhi, tapi kebanyakan dilawan. Nah, terus kejadian drama-drama politik dan pengangkatan derajat orang-orang yang nggak berfaedah dan tiap hari nggak bermanfaat. Apa anjing? Oke, daripada gue banyak bacot, langsung kita bahas aja ke yang langsung lah. Jadi gue akan ngebahas hal yang terjadi sepanjang tahun 2020 ini. Daripada gue banyak bacot, langsung ikutin aja video ini. Check this out. Oke, di nomor 1 gue bakal ngebahas resesi yang terjadi di negara kita. Resesi ada atau kemerosotan. Gue ngutipnya dari Wikipedia karena gue kurang apa ya? Gue kurang cerdas, bukan kurang cerdas. Goblok. Cerdas mungkin. Ya, jadi resesi ini adalah sebuah kondisi di mana pertumbuhan itu tidak ada kenaikan yang signifikan atau cenderung merosot ya selama 1 tahun atau sampai 2 tahun ya. Begitu sepertinya. Waduh, kalau menurut gue nih, resesi ekonomi ini terjadi karena penerapan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, yang dimana jangankan keluar rumah, ketemu mantan, ketemu gebetan aja nggak bisa loh, jualan juga nggak bisa, jadi segala sesuatunya serba online ya. Gue kasih nih, resesi ini terjadi karena kita nggak jual beli. Kalau menurut gue, karena kita nggak ada kegiatan ekonomi, dalam artian jual beli, lu ke pasar gitu, karena ke pasar ada corona, PSBB, jadi lu nggak bisa ke pasar tuh. Jadi kasihan si penjual, kasihan lu nggak dapet barang, si penjual nggak dapet duit. Nah, menurut gue begitu. Oke, nomor 2, korupsi. Nah, korupsi ini adalah sebuah budaya yang benar-benar mengakar di negara kita. Nggak tahu kenapa ini setiap rezim tuh pasti ada aja yang melakukan tindakan korupsi. Gua nggak ngerti ya kenapa hal itu selalu menjadi perdebatan yang paling membingungkan di kepala gua sampai saat ini. Yang gua herannya, setiap rezim itu belum berani melakukan penegakan hukum yang tegas secara bikin takut gitu. Gimana caranya bisa si koruptor ini takut nih bikin korupsi? Nah, terakhir kali ini gue ngedenger bahwa besar kita itu pidato soal dana bansos corona yang dikorupsi. Jadi si pelaku korupsi ini akan dihukum mati jika melakukan korupsi pada dana yang digunakan untuk penanganan COVID-19 serta bansosnya. Nah, gue nggak tahu nih, gue masih menunggu akan hal ini. Terus apa tuh? Terus udang. Bukan udang. Bayi lobster yang diekspor. Nah, itu yang korupsi. Wah, gue belum paham dah. Buat lu yang tahu, tolong komen dan ngasih tahu gue. Soalnya gue agak so tahu. Nah, udah. Habis itu apa lagi? Pokoknya gue cuma berharap nih, korupsi pada rezim selanjutnya, jika memang rezim selanjutnya amanah, bukan berarti rezim ini nggak amanah. Gue berharap pada rezim berikutnya ada hukuman mati buat para pelaku tindakan korupsi. Itu aja. Di nomor 3 kita punya sebuah kejadian penembakan warga sipil. Kejadian ini melibatkan para pengikut HRS pemimpin Ormas FPI. Yang dikabarkan, si pengikut ini dikabarkan melakukan penyerangan pada pihak kepolisian, sehingga pihak kepolisian sehingga pihak kepolisian mengambil sikap tegas dengan menembak mati 6 dari 10 orang pelaku penyerangan. Sampai saat ini pun berita ini masih ramai diperbincangkan oleh masyarakat luas. Meskipun
pihak kepolisian telah melakukan konferensi pers perihal kejadian ini, dan gue pun belum bisa berpendapat terkait kejadian ini dan menyimpulkan apapun di balik kejadian ini, apa yang mendalangi hal seperti ini dan apa yang memotivasi mereka untuk memberitakan hal ini, untuk melakukan kejadian sehingga kejadian ini terjadi. Cuman di dalam benakku gua itu bertanya-tanya, kenapa media senang banget mengangkat berita buruk tentang HRS ini? Padahal kalau gua pikir-pikir nih, lebih banyak yang lebih penting buat dikulik sebagai bahan pemberitaan ketimbang berita buruk tentang si HRS ini. Kalian kalau berpikir dengan logis, coba pikirkan, ada yang lebih penting gak sih daripada kita memberitakan HRS terus menerus? Ya nggak, men? Kita fokus sama chat mesum, terus doi kabur ke luar negeri, takut ditangkap, terus pengajiannya yang rame karena tidak memenuhi protokol kesehatan. Ini sangat-sangat apa ya? Ya gimana ya? Aduh. Dibandingkan sebuah tindakan penggelapan dana COVID yang 17 miliar. Lebih penting kita ngebahas yang mana? Kita fokus untuk menyelesaikan yang mana? Bener nggak? Coba deh lo pikirin. Tolong komen dan kasih tahu maksudnya apa gitu, bagaimana? Orang-orang kontroversial 2020. Ini nomor 4 nih. Nomor 4 adalah gue akan ngebahas orang-orang kontroversial di 2020. Gua sangat menyayangkan hal ini. Kenapa? Kenapa media-media pertelevisian tanah air seneng banget mengundang orang-orang yang viral bukan karena kreativitas, bukan karena kualitas dirinya, bukan karena karyanya, tetapi karena ulahnya. Ada yang ngaku sebagai orang kaya. Guys, si Cade makin terkenal masuk TV guys, si Cade. Ada yang mempermasalahkan kata anjay. Dan orang-orang ini tuh membuat kegaduhan apa? Yang konyolnya lagi, mereka diundang menjadi bintang tamu acara, diangkat terus beritanya. Padahal nih orang terkenal bukan karena prestasi, tapi karena dihujat. Karena dihujat dan dihujat. Sensasi yang aduh, itu bukan sebagai sebuah moral yang sangat benar apa. Jadi kalau misalnya gue bego itu udah harus dari dengkul, terus dengkul ke kepala kemana tuh, itu dari kromosom gue tuh yang ngebentuk DNA gue pasti udah ada tulisan tolol itu. Kalau itu gue yang tolol gitu, tahu deh kalau mereka. Terima kasih udah menonton channel gue. Jangan lupa